Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang Crafting the Brand Positioning Malala Fest 2019. Perkenalkan, nama saya Faris Adi Ibrahim dengan NIM 10401237015. Perkenalkan, nama saya Gita Ulfia Ramadhani dengan NIM 1040123000527. Nama saya Wifra Farizi Mewati dengan NIM 10401233 Perkenalkan, nama saya Syakira Laura dengan nomor NIM 1040123000460. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang profil Malala Fest. Malala Fest adalah festival musik internasional yang memadukan keindahan alam dan seni musik. Pertama kali Malala Fest ini diadakan pada tanggal 5 November 2016 di Hutan Pinus Cikole, Lembang, Bandung dengan konsep Musik in the Forest. Festival ini menghadirkan musisi lokal dan juga internasional. Selain musik, Malala Fest juga menawarkan workshop, kuliner, dan juga pertunjukan seni. Pada 2024, Malala Fest ini pindah ke Expo Kemayoran untuk meningkatkan fasilitas, namun tetap mempertahankan konsep forest legacy. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang visi dan misi dari Malala Fest. Yang pertama adalah memberikan pengalaman musik yang berharga bagi para penikmat musik dan juga membuat kenangan yang tak terlupakan. Lalu misi dari Malala Fest adalah mengumpulkan para penggemar dari berbagai genre musik dalam satu acara yang unik dan memiliki daya tarik dengan tujuan menciptakan momen yang tak terlupakan bagi para penggemar musik. Saya akan menjelaskan latar belakang Malala Festival. Nah, Malala Festival merupakan salah satu festival yang cukup populer di Indonesia dengan karakteristik dan daya tarik yang membedakannya dengan festival lainnya. Sejak pertama kali gelar festival ini tuh udah berkembang pesat baik dari segi skalanya maupun dengan konsepnya. Nah, awalnya itu Malala Fest itu dikenal dengan society thinking yang dekat sekali dengan alam. Namun dengan seiring jalannya waktu, Malala Festival terus berinovasi dan menghadirkan suasana-suasana yang beragam. Crafting the Brand Positioning. Membuat brand positioning merupakan sebuah alat penting bagi perusahaan karena itu merupakan sebuah faktor yang dapat membuat perusahaan itu selalu untung dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan para kompetitornya. Crafting the Brand Positioning itu dibagi menjadi dua, ada mengembangkan nilai dan ada mengembangkan strategi positioning. Mengembangkan nilai itu merupakan untuk keunggulan perusahaan untuk menjual sesuatu kepada pelanggan dibandingkan dengan yang lain. Jadi mereka punya sebuah keunggulan tersendiri. Ada 3 faktor alasan kenapa pelanggan itu memilih produk yang kita punya. Yang pertama itu barang yang kita jual atau jasa yang kita jual itu harus sesuai dengan nilai fungsionalnya. Artinya perusahaan harus benar-benar bisa memberikan fungsi yang baik untuk para pelanggan tersebut. Yang kedua itu berdasarkan psikologisnya. Apakah pelanggan itu puas atau tidak dengan produk yang kita jual. Yang ketiga itu adalah nilai moneter. Nilai moneter itu dilihat dari segi finansial. Apakah dari harganya itu pelanggan cukup buat belinya atau enggak, atau misalkan kalau misalkan nggak cukup, perusahaan bisa kayak kasih diskon dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 4 cara identifikasi keunggulan perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Yang pertama itu identifikasi keunggulan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi keunggulan yang mereka punya sendiri terlebih dahulu dibandingkan para kompetitornya. Lalu selanjutnya perusahaan harus mengidentifikasi apakah keunggulan yang mereka berikan itu layak apa tidak bagi para pelanggan mereka. Ini adalah nilai kinerja perusahaan. Apakah keunggulan yang disampaikan kepada perusahaan itu sudah bekerja secara baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah memantau respon pelanggan. Apabila respon pelanggan merespon secara baik mengenai keunggulan yang mereka kasih, maka perusahaan berhasil untuk mengembangkan nilai mereka. Lalu selanjutnya adalah strategi positioning. Untuk positioning itu menempatkan posisi perusahaan di segmentasi pasar secara spesifik. Tujuan itu agar pelanggan selalu bisa melihat perusahaan tersebut. 2 cara agar positioning itu dapat dilakukan secara tepat itu yang pertama ada referensi pasar. Kita harus tahu segmentasi pasar apa yang mau dituju. Perusahaan harus tahu soal itu. Yang kedua, analisis perbedaan keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Perusahaan harus menganalisis keunggulan dan kelemahan mereka dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Dengan begitu nanti mereka akan bisa menempatkan positioning atau tempat perusahaan itu di mana segmentasi pasarnya. Lalu yang selanjutnya itu 3 kriteria perusahaan berhasil berbeda dibandingkan kompetitor.
Untuk menganalisis apakah perusahaan itu berhasil berbeda dibandingkan para kompetitornya, itu yang pertama diterima oleh, yang kedua perusahaan itu bisa mengkomunikasikan produk mereka kepada para pelanggan-pelanggannya. Yang ketiga, akhirnya kalau mereka udah bisa produk ini diterima oleh konsumen, lalu bisa mengkomunikasikan produknya, maka nanti produknya bisa berbeda dari para kompetitor yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang category positioning. Dapat keunggulan kompetitif produk. Produk unggul menurut keunggulan kompetitif ini lebih baik memenuhi kebutuhan pelanggan dibandingkan pesaing. Kemudian terdapat 3 strategi pada keunggulan kompetitif. Ada satu, membedakan atribut. Ini fokusnya pada atribut produk yang sudah dikenal. Kemudian yang kedua ada atribut baru. Atribut ini untuk menambahkan inovasi untuk pembeda, meski hal ini bisa ditiru oleh produk lain. Kemudian yang ketiga ada merek yang kuat. Merek yang kuat meningkatkan persepsi kualitas dan juga loyalitas pada produk. Kemudian ada komunikasi positioning. Komunikasi positioning ini harus diterapkan kepada seluruh organisasi agar produk berjalan dengan baik. Kemudian terdapat juga keanggotaan kategori. Hal ini penting bagi konsumen untuk memahami produk kita ini masuk ke dalam kategori merek apa. Kemudian juga ada manfaat yang berlebihan. Manfaat ini untuk menunjukkan bahwa kualitas tinggi dari produk kita dan juga harga terjangkau bisa dicapai untuk konsumen. Kemudian ada juga pendekatan penceritaan. Pendekatan penceritaan ini fokusnya untuk membangun hubungan emosional antara kita dan juga konsumen. Kekurangan acara. Yang pertama adalah harga produk yang dijual di tempat acara itu terlalu mahal, lalu kualitas sound system yang ada di acara tidak sebanding dengan pengunjung atau penonton Lalala Fest. Selain itu, jumlah shuttle bus yang sedikit, lalu dekorasi panggung yang buruk, dan juga jarak drop point dengan pintu masuk festival sangatlah jauh, juga kurangnya tempat sampah, kurangnya penerangan, lalu juga sulitnya ditemukan toilet di sekitar area Lalala Fest-nya. Kemudian terdapat identifikasi isu-isu dari festival Lalala Fest 2019. Yang pertama ada harga tiket yang mahal. Nah, harga tiket ini sendiri dapat mengurangi persepsi nilai pengalaman bagi pelanggan, terutama jika kualitas tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua ada kualitas sound system yang buruk. Hal ini dapat merusak citra merek dan juga menurunkan keanggotaan kategori festival musik. Kemudian yang ketiga ada dekorasi panggung yang juga kurang memadai. Ini tuh bisa mempengaruhi positioning merek sebagai pencerita karena mengganggu koneksi emosional antara penyelenggara dan juga pelanggan. Kemudian ada jumlah shuttle bus yang terbatas. Jumlah shuttle bus yang terbatas ini dapat menurunkan aksesibilitas dan pengalaman pelanggan sehingga mengurangi daya tarik festival. Kemudian ada jarak yang terlalu jauh dan menanjak, mengurangi kenyamanan dan dapat berpengaruh keputusan untuk menghadiri di masa depan festival ini. Kemudian ada kurangnya respon panitia, dapat menurunkan pengalaman layanan dan juga kepercayaan pelanggan terhadap panitia. Kemudian yang ketujuh ada kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas ini mengganggu kenyamanan dan juga keamanan pelanggan seperti toilet dan juga peristirahatan. Lalu saya akan menjelaskan tentang akar masalah dari Lalala Festival ini. Nah, Lalala Festival ini tuh banyak banget keluhannya seperti harga tiket yang lebih mahal, sound system tidak memadai sehingga kurang enak didengar oleh para penonton. Pengunjung juga mengeluh dekorasinya panggung itu kurang menarik sehingga mengurangilah daya tarik visual dan atmosfer keseluruhan festival. Nah, masalah transportasi juga seperti shuttle bus yang dibatasi sehingga banyak pengunjung yang harus berjalan jauh untuk menonton seperti itu. Nah, ketidakmampuan penyelenggara untuk mengatasi isu-isu itu berdampak negatif pada pengalaman keseluruhan sehingga penting untuk menangani masalah-masalah ini secara komprehensif agar secara acara itu di masa mendatang akan memberikan pengalaman yang lebih mengesankan. Nah, fakta dari Lalala Fest adalah Lalala Fest ini punya konsep yang unik, yaitu memadukan antara musik dan juga alam, sehingga menciptakan pengalaman festival yang berbeda. Lalu juga tahun 2016 dan berlokasi di hutan. Terus pengunjung Lalala Fest ini tiap tahunnya itu meningkat terus. Lalu perubahan lokasi pada Lalala Fest ini yang awalnya di hutan, sekarang pada 2024 itu pindah ke G-Expo. Lalu tujuan utama Lalala Fest yaitu bertujuan untuk memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan bagi pengunjungnya.
manajemennya dan juga atmosfer unik Lalala Fest itu. Selanjutnya yaitu masalah dari Lalala Fest sendiri. Yang pertama itu soal harga tiket. Harga tiket itu menjadi keluhan para pengunjung karena harga tiket itu tinggi, tapi feedback atau benefit yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan harganya. Ini bermasalah kepada faktor nilai moneter yang tadi, karena perusahaan tidak bisa memenuhi nilai moneter tersebut. Yang kedua itu kualitas sound system. Dalam konser musik itu kualitas sound system itu sangat-sangat penting karena yang musik butuh sound system yang bagus itu biar enak. Nah, tapi sayangnya kualitas sound system di Lalala Fest ini itu cenderung menjadi keluhan dari para pengunjung. Hal ini mengakibatkan hubungan antara penyelenggara dan pengunjung itu akan terganggu. Padahal seharusnya untuk terus perusahaan dapat berkembang, menjaga relasi dengan para pelanggan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Yang terakhir ada solusi. Nah, solusi dari kami untuk masalah-masalah yang ada di Lalala Fest 2019 ini adalah yang pertama, festival dapat bernegosiasi dengan vendor untuk mengatasi keluhan mengenai harga tiket yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kualitas sound system yang perlu dilakukan uji coba sebelum acara dimulai. Kemudian yang ketiga ada berkolaborasi dengan desainer profesional untuk memperbaiki dekorasi yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pelanggan. Kemudian yang